Salam, kita jumpa kembali di dalam ibadah kita pada hari ini, hari Minggu, hari istimewa, di mana kita kembali dapat menikmati firman Tuhan bersama-sama. Sebelum itu, saya mengajak kita sekalian berdoa, mempersiapkan hati kita untuk mendengarkan suara Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, tiba saatnya kami duduk diam sejenak di kaki Tuhan untuk mendengarkan firman Tuhan. Berdoa supaya telinga kami, pikiran kami, roh jiwa kami terbuka lebar-lebar untuk setiap kebenaran yang Tuhan sampaikan kepada kami saat ini. Hamba-Mu yang berbicara, Tuhan urapi supaya setiap kalimat yang keluar dari mulut hamba-Mu ini sungguh-sungguh berasal dari hati Allah sendiri yang penuh dengan belas kasihan atas kami. Kami semuanya siap Tuhan, dan karena itu berbicaralah. Di dalam nama Yesus yang adalah firman yang hidup, kami naikkan doa kami ini. Haleluya. Amin. Apa kabar semuanya? Doa saya kita semuanya di dalam kesehatan yang prima di tengah-tengah situasi yang sulit, di tengah-tengah situasi pandemi seperti sekarang ini. Bapak Ibu sudah dikasih Tuhan, saya memberikan tema hari ini, lolos dari kematian. Cukup menegangkan gitu ya. Nah, hari-hari ini kita sedang sangat dekat dengan kematian. Ada ratusan bahkan ribuan orang yang harus mati karena COVID-19, belum lagi karena penyakit-penyakit ataupun dari sebab-sebab yang lain. Beberapa hari yang lalu, tetangga saya yang juga sekaligus teman jaga saya, teman ronda saya, meninggal. Beberapa bulan yang lalu, sahabat saya ini sempat terpapar corona. Isolasi mandiri, sudah sembuh. Tetapi beberapa hari yang lalu, kira-kira jam 3 pagi, dia meninggal dunia di rumah. Tetangga-tetangga bingung, tetangga yang dekat rumah bingung, dipanggil karena masih tidak yakin benarkah dia meninggal. Dilihat tidak ada detak jantungnya, benar-benar tidak ada, dan akhirnya memanggil ataupun meminta tolong salah satu tetangga, karena di tetangga kami ini banyak yang bekerja sebagai nakes, tenaga kesehatan di rumah sakit Ngawen. Kemudian jenazah dibawa ke rumah sakit untuk dilihat lebih lanjut, dan ternyata meninggal, dan ketika dites reaktif terpapar COVID-19 lagi. Saya baru kali itu melihat bagaimana prosesi pemakaman seseorang yang meninggal karena COVID. Jadi jenazah datang sudah dipeti, dibungkus plastik, sopir ambulannya pakai APD lengkap, tampak lebih mengerikan. Dan keluarga tidak boleh datang mendekat. Ketika dimakamkan pun, keluarga boleh menuju ke makam setelah 30 menit pemakaman selesai, itu pun setelah area pemakaman disemprot dengan disinfektan. Itu yang terjadi hari-hari ini. Setiap hari kita mendengar itu, setiap hari kita melihat itu di televisi. Kematian begitu dekat di sekitar kita. Nah, di rumah orang yang meninggal, itu keluarganya pasti berduka, pasti sedih karena kehilangan orang yang dikasihi, merasa kehilangan. Itu juga yang dialami oleh tetangga saya. Dan karena itu, rumah orang yang meninggal itu biasanya disebut dengan rumah duka, karena kematian itu menimbulkan kedukaan bagi keluarga yang ditinggalkan. Nah, firman Tuhan hari ini saya ambil dari kitab Pengkhotbah pasal 7 ayat yang kedua. Saya bacakan untuk kita sekalian. Pergi ke rumah duka lebih baik daripada pergi ke rumah pesta. Karena di rumah dukalah kesudahan setiap manusia. Hendaknya orang yang hidup memperhatikannya. Nah, ada hal-hal yang menarik di sini. Firman Tuhan mengatakan pergi ke rumah duka lebih baik daripada pergi ke rumah pesta. Tema saat ini saya beri judul lolos dari kematian.
ya. Firman Tuhan ini aneh. Orang biasanya senang ke tempat pesta, karena di tempat pesta, di tempat resepsi, itu sesuatu yang menyenangkan. Ada banyak hidangan di sana, ada banyak hiburan, ya, ada yang nanggap keroncong, campur sari, ada yang nanggap wayang begitu biasanya. Makanan pun sangat banyak sehingga itu menyenangkan. Tetapi firman Tuhan di dalam pengkhotbah, penulis pengkhotbah mengatakan bahwa lebih baik pergi ke rumah duka daripada ke rumah pesta. Ini sangat berbalik. Ini sangat berbeda dengan pendapat kebanyakan orang, termasuk saya dan saudara pastinya. Enak mana sih datang ke rumah duka dengan ke rumah pesta? Pasti enak ke rumah pesta. Makanan banyak, hiburan ada, dan itu menyenangkan. Tapi firman Tuhan punya alasan mengapa mengatakan lebih baik pergi ke rumah duka daripada ke rumah pesta. Yang pertama, Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, kenapa pergi ke rumah duka lebih baik daripada pergi ke rumah pesta? Karena yang pertama, semua orang akan mati. Jadi tidak ada seorang pun yang hidup selamanya. Meskipun Khairil Anwar pernah membuat puisi, aku mau hidup 1000 tahun lagi, tidak akan sampai ke sana. Firman Tuhan bahkan mengatakan umur manusia 70 atau 80 tahun saja. Selebihnya ada penderitaan. Tidak ada yang hidup kekal. Semuanya akan mati. Semuanya akan mati, seperti dikatakan bagian yang kedua dari firman Tuhan, Pengkhotbah pasal 7 ayat 2 tadi, yang bagian B saya baca untuk kita sekalian. Di rumah dukalah kesudahan setiap manusia. Jadi setiap manusia nanti akan berakhir di rumah duka. Artinya setiap orang yang hidup akhirnya akan mengalami kematian. Yang jadi masalah adalah ternyata kematian itu sesuatu yang pasti, tapi orang-orang tidak mempersiapkan kematian itu dengan baik. Karena itu bagian berikutnya, kenapa firman Tuhan mengatakan lebih baik pergi ke rumah duka daripada ke rumah pesta, ditulis di dalam bagian selanjutnya, Pengkhotbah pasal 7 ayat 2 bagian C, dituliskan demikian. Hendaknya orang yang hidup memperhatikannya. Itu berarti karena banyak orang mengabaikan kematian. Kematian sesuatu yang pasti, tapi ternyata banyak orang mengabaikan. Banyak orang tidak mempersiapkan diri untuk menghadapi kematian. Hidup manusia itu sebetulnya memang dipersiapkan untuk menuju kematian. Hidup manusia itu seperti sedang dalam perjalanan. Orang sedang dalam perjalanan. Dimulai sejak lahir, kemudian makin besar, dewasa, menjadi tua, dan akhirnya mati. Itu perjalanan. Dalam sebuah perjalanan, itu dibutuhkan bekal. Saya pernah mengadakan perjalanan ke Kalimantan Tengah, naik kapal. Itu sehari semalam, 24 jam. Selama dalam perjalanan itu harus ada bekal untuk makan, untuk minum. Walaupun di kapal nanti juga disediakan, tapi kami pikir masih kurang. Harus membawa bekal sendiri untuk kebutuhan-kebutuhan khusus. Tanpa bekal yang cukup, mungkin sampai di tempat tujuan kita tidak akan dalam keadaan baik-baik saja. Itu perjalanan yang hanya 24 jam. Perlu bekal, perlu persiapan supaya sampai ke tempat tujuan dengan baik. Dan perjalanan hidup kita itu bukan sekedar sampai di sana kemudian pulang lagi, enggak. Ketika perjalanan hidup dimulai sejak lahir, kemudian berakhir dengan kematian, kita tidak kembali lagi menjadi kecil, lahir kembali, tidak. Tidak seperti perjalanan saya dari Jawa ke Kalimantan Tengah, karena di sana hanya sementara, kemudian balik lagi ke Jawa. Kematian, ke perjalanan hidup dan kematian tidak seperti itu. Perjalanan hidup itu hanya sekali dan tidak akan terulang. Karena itu dibutuhkan bekal. Karena perjalanan hidup kita itu menuju perpindahan
dari hidup ini kepada kekekalan. Bekal itu kita perlukan. Kalau dalam perjalanan secara duniawi seperti saya ke Kalimantan tadi, itu dibutuhkan sepanjang dalam perjalanan saja, tapi bekal yang kita butuhkan dalam perjalanan hidup itu bukan saja sepanjang kita hidup, tapi juga kelak ketika kita sudah sampai di tujuan. Bekal selama hidup itu ada yang berbuat baik, itu nanti akan menjadikan kita bisa diterima oleh lingkungan. Kita dikenal baik oleh orang-orang di sekitar kita. Itu membuat hidup kita nyaman, hidup kita enak. Itu bekal dalam perjalanan itu. Tapi setelah perjalanan itu selesai, apakah bekal yang sesungguhnya itu kita masih punya? Karena kita akan pindah di sana. Bagaimana keadaan kita pindah di sana nanti? Itu juga sama ketika saya pindah ke Tegal tahun 2000 yang lalu. Ketika saya mau pindah ke sana, saya sudah mempersiapkan segala sesuatunya, sudah cari rumah di sana untuk kontrak, mempersiapkan segala sesuatunya, membawa bekal dalam perjalanan supaya tidak kelaparan di jalan. Barang-barang yang diperlukan kami bawa, supaya ketika sampai di Tegal, rumah sudah tersedia, barang-barang diturunkan, dan kami bisa menikmati tinggal di rumah di Tegal walaupun hanya kontrakan. Itu juga sebetulnya bekal yang kita butuhkan untuk menuju kepada kekekalan sepanjang hidup kita. Kita membawa bekal, mempersiapkan bekal supaya ketika sampai di sana bukan saja sekedar kita bisa menikmati hidup, bisa diterima oleh orang-orang di sekitar kita sehingga hidup kita nyaman, diterima oleh orang-orang yang ada di sekitar kita, tapi ketika sampai di sana nanti kita punya tempat tinggal yang baik. Jadi hal ini banyak diabaikan karena banyak orang yang mengabaikan kematian. Tahu bahwa ini sesuatu yang pasti, tapi tidak dipersiapkan dengan baik. Hasilnya pasti mengecewakan, dan kekecewaan itu sampai selama-lamanya. Yang ketiga, kenapa firman Tuhan mengatakan bahwa pergi ke rumah duka itu lebih baik daripada pergi ke rumah pesta? Karena kita tidak berkuasa atas hari kematian. Masih di dalam ayat 2 Pengkhotbah pasal 7 tadi, bagian yang maksud saya Pengkhotbah pasal 8, saya ambil pasal yang ke-8, saya loncat. Pengkhotbah pasal 8 ayat yang ke-8 dikatakan di sana, tiada seorang pun berkuasa menahan angin, dan perhatikan ini, tiada seorang pun berkuasa atas hari kematian. Tak ada istirahat dalam peperangan, dan kefasikan tidak melepaskan orang yang melakukannya. Yang saya garis bawahi di sini adalah tiada seorang pun berkuasa atas hari kematian. Sekali lagi, ini dituliskan dalam Pengkhotbah pasal 8 ayat 8. Tiada seorang pun berkuasa atas hari kematian. Kita tidak tahu kapan kematian itu datang. Walaupun setiap hari kita melihat banyak orang mati, tapi kita tidak tahu kapan giliran kita. Kita tidak berkuasa sepenuhnya. Kematian itu datang tidak diundang, tiba-tiba begitu saja. Ya, kalau sudah sakit, tua begitu, kemudian makin lemah, sepertinya kita bisa mempersiapkan. Tapi teman saya yang seperti saya ceritakan tadi, orangnya sehat, tapi tiba-tiba tidur jam 3 pagi sudah tidak ada lagi. Itu pasti mengagetkan. Datangnya tiba-tiba. Karena dia tidak berkuasa, bahkan siapapun termasuk saya dan saudara tidak berkuasa atas hari kematian. Kalau kematian datang, kita tidak bisa menolak. Siap, tidak siap, suka, tidak suka. Kalau kematian datang, kita hanya bisa mengikuti. Tidak ada jalan lain kecuali tunduk kepada kematian. Karena kita tidak berkuasa, tidak ada seorang pun yang berkuasa menahan kematian. Kecuali hanya satu. Bersyukur
Bapak Ibu saudara yang dikasih Tuhan, ada pribadi yang berkuasa atas kematian atau atas maut, yaitu Kristus. Karena itu Kristus juga sanggup membebaskan kita dari maut. Karena dialah satu-satunya pribadi yang berkuasa atas kematian, yang berkuasa atas maut. Di dalam suratnya, Rasul Paulus menuliskan kepada anak rohaninya, Timotius, yang tertulis dalam 1 Timotius 6 ayat 16, Paulus menuliskan demikian, dialah, yang dimaksudkan adalah Kristus, dialah satu-satunya yang tidak takluk kepada maut, bersemayam dalam terang yang tak terhampiri. Seorang pun tak pernah melihat dia dan memang manusia tidak dapat melihat dia. Baginya lah hormat dan kuasa yang kekal. Amin. Kristus adalah Allah sendiri. Dialah yang berkuasa atas kematian. Dia tidak takluk kepada kematian. Bukan saja dia berkuasa atas kematian, dan karena dia berkuasa atas kematian, maka dia juga berkuasa melepaskan kita, membebaskan kita dari kematian. Karena itu temanya, tadi saya katakan lolos dari maut. Dialah yang mampu untuk meloloskan kita, membebaskan kita dari maut, dari kematian. Bukan berarti bahwa kita tidak akan mati. Secara jasmania kita mati karena itu adalah hasil dari dosa warisan dari leluhur kita, Adam dan Hawa. Karena upah dosa adalah maut. Kita semua akan mengalami kematian secara jasmani, tapi yang dimaksudkan firman Tuhan tadi adalah kita dibebaskan dari kematian rohani. Artinya apa? Kita nanti ketika sampai kepada tujuan akhir hidup kita, kita tidak mati di dalam kematian kekal, tapi kematian adalah pintu untuk masuk dalam kehidupan kekal. Maut tidak lagi menguasai kita. Masih dari Rasul Paulus, dia menuliskan kembali suratnya kepada Timotius, suratnya yang kedua. Jadi 2 Timotius pasal 1 ayat 9 sampai dengan yang ke-10 yang demikian bunyinya. Dialah yang menyelamatkan kita, Kristuslah yang menyelamatkan kita dan memanggil kita dengan panggilan kudus, bukan berdasarkan perbuatan kita, melainkan berdasarkan maksud dan kasih karunia-Nya sendiri yang telah dikaruniakan kepada kita dalam Kristus Yesus sebelum permulaan zaman, dan yang sekarang dinyatakan oleh kedatangan Juru Selamat kita Yesus Kristus, yang oleh Injil telah mematahkan kuasa maut dan mendatangkan hidup yang tidak dapat binasa. Mendatangkan hidup yang tidak dapat binasa. Artinya kematian yang akan kita alami, kematian tubuh yang akan kita alami kelak, itu tidak akan menyebabkan kematian roh kita. Karena kita dipanggil dengan panggilan kudus oleh Allah sendiri di dalam Kristus Yesus, sehingga kita tidak mengalami maut. Syaratnya apa? Percaya dengan apa yang sudah Dia lakukan. Maut itu sudah ditanggungnya ketika Kristus disalibkan, mati menggantikan kita. Ketika kita memutuskan untuk percaya kepada apa yang sudah dilakukan Kristus, saat itu juga maut sudah diangkat dari kita. Kita sudah dibebaskan, lolos dari kematian, untuk masuk kepada hidup yang kekal. Pastikan saudara sudah beriman, percaya kepada Kristus dan apa yang telah dilakukannya. Dia dihukum dengan hukuman yang luar biasa, disalibkan, mati, supaya kita hidup, supaya kita tidak binasa. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, terima kasih firman-Mu meneguhkan kami
bahwa kami ketika memutuskan untuk percaya kepada Kristus, kami sudah lolos dari kematian. Kami lolos dari maut, karena maut itu sudah tidak berkuasa lagi atas kami. Sebagaimana firman-Mu, hai maut, di manakah sengatmu? Sudah tidak ada Tuhan. Dan karena itu kami sudah mewarisi hidup yang kekal. Kami sungguh memuji Tuhan untuk anugerah yang luar biasa ini. Biarlah Engkau terus mengingatkan kami akan kasih yang ajaib. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa Engkau terus melindungi kami di dalam situasi seperti sekarang ini. Engkau terus menolong kami untuk ambil bagian, turut memutuskan, mematahkan mata rantai penyebaran COVID dengan tetap mentaati protokol kesehatan, supaya korban tidak lagi berjatuhan seperti yang hari-hari ini terjadi di sekitar kami. Kami berdoa upaya-upaya yang dilakukan Tuhan memberkati. Terima kasih Engkau juga menolong jemaat-Mu di GJKI Mororejo. Engkau pakai sebagai saksi-saksi-Mu bahwa kami semua, umat-Mu, anak-anak-Mu, sudah bebas dari kematian kekal. Tuhan sudah menggantikannya dengan kehidupan kekal. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita akan akhiri ibadah kita. Terimalah berkat dari Tuhan. Kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, berkat-berkat dari Allah Bapa, serta penyertaan Roh Kudus yang dianugerahkan tinggal dan diam dalam hidup kita, menyertai kita sekalian dari saat ini sampai Maranatha, Kristus datang untuk kali yang kedua. Bersama-sama katakan amin. Tetap sehat, tetap semangat. Tuhan memberkati.